Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita Al-Ustadz Ervandoni Tarmizi sudah hadir, dan kami selaku panitia kajian, kami himbau kepada para jamaah dalam adaptasi kebiasaan baru ini, dimohon untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Hari ini kita perdana mengadakan kajian rutin bulanan dengan Al-Ustadz Ervandoni Tarmizi. Selama sebelumnya kita pandemi, kita nggak boleh ngadain kajian PSBB, dan alhamdulillah hari ini kita akan bahas mengenai bab tentang asuransi syariah dengan mengacu panduan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer karya Al-Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah. Berikut kami informasikan untuk jadwal kajian hari ini. Kita dimulai dari sekarang sampai nanti pukul jam 9. Nanti dilanjutkan sesi pertanyaan dari jam 9 sampai jam 9.45, karena kita diizinkan oleh Babinsa itu hanya sampai jam 9.45. Untuk memudahkan Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu dari ikhwan dan akhwat, kami dari panitia untuk jamaah ikhwan khususnya yang ada di area masjid utama yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami sudah siapkan mic-nya di tengah-tengah, tapi dengan tetap wajib pakai masker. Untuk ikhwan atau akhwat yang di luar basement masjid utama ini, itu bisa melalui pertanyaannya melalui voice note. Kita sudah sediakan ke nomor 083 89 221 2903. Kami ulangi, untuk jamaah ikhwan atau akhwat yang di luar area utama masjid ini bisa bertanya melalui voice note ke nomor WA 0838 92 21 2903 dengan format ikhwan, pagar, atau akhwat, pagar nama, pagar pertanyaannya. Kalau untuk yang ketik WA, tapi kalau lebih jelasnya lagi lewat voice note. Nanti kita akan siarkan langsung lewat sound. Jadi untuk memudahkan Ustadz menjawab pertanyaan dari ikhwan atau akhwat. Untuk informasi lainnya, kami dari komunitas hijrah dari Riba Asufah Karawang, insya Allah membuka pelayanan konsultasi bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya bagaimana menyelesaikan akad-akad riba di lembaga ribawi. Kita ada luangkan waktu di hari Ahad, setiap hari Ahad, ba'da duhur sampai asar, di basement Masjid Aliyah ini di bawah, di sekretariat kita. Alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan DKM Aliyah dan Luber Lunas Bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk memulai kajian hari ini. Kepada Al-Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah taala berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan. Dengan kita bersyukur kepada Allah, yang mana meyakini bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri dengan ucapan, serta kita syukuri dengan menggunakan waktu kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Pasti Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kita ini. Senantiasa Allah akan berikan kesehatan kepada kita, waktu untuk beribadah kepada Allah, karena janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut. Semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah, terus beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan belajar bersama hukum-hukum Islam, yang mana ini kewajiban setiap muslim. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, maksudnya dijelaskan para ulama, ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupan, dalam beribadah kepada Allah, ketika itu menjadi wajib. Di antaranya yaitu kita sebagai manusia makhluk sosial pasti butuh kepada orang lain, butuh transaksi pada orang lain. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari hukum Islam berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia, agar dengan ilmu tersebut menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berkah, banyak kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Terakhir pembahasan kita yaitu mengenai asuransi. Dan kita sudah mengetahui perkataan para ulama tentang asuransi komersial atau asuransi konvensional, yang mana para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, merupakan dua sumber hukum dalam Islam. Larangan di dalam Al-Quran dan hadis tentang riba, larangan tentang ketidakjelasan dalam tukar-menukar harta. Maka ini terdapat pada asuransi konvensional, yaitu adanya riba pada tukar-menukar uang. Kita para anggota asuransi atau pemegang polis yang membayar polis asuransi konvensional menyerahkan uang, dan dia akan mendapatkan uang yang mana besarannya itu berbeda, ya, sehingga ada pertambahan dalam tukar menukar uang, dan pertambahan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syaratnya kalau uang ditukar uang itu harus sama, tidak boleh berbeda nilainya. Ya. Dan ini termasuk riba yang diharamkan. Kemudian adanya unsur ketidakjelasan pada
asuransi konvensional. Terkadang seorang yang ikut asuransi konvensional setelah dia menyerahkan uangnya, misalkan membayar polis ya yang sudah ditentukan oleh masing-masing institusi asuransi, setelah selesai waktu yang ditentukan ternyata tidak ada bencana atau musibah yang menimpa para peserta asuransi tersebut, maka uangnya hilang. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari uang yang sudah diserahkannya. Adapun bagi orang yang mendapatkan musibah dan itu tidak jelas musibah tersebut, bisa terjadi bisa tidak. Nah, itu ada namanya gharar dalam akad tukar menukar uang. Jika dia terjadi musibah, maka dia bisa mengklaim dan dia bisa mendapatkan uang yang lebih besar dari uang yang diserahkan. Ketidakjelasan kejadian musibah tersebut ini dinamakan dengan gharar. Yang mana ya, larangan riba dan gharar ini Allah mengatakan larangan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun gharar, ketidakjelasan dalam tukar menukar harta, dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan tukar menukar harta. Uang yang kita serahkan, kita dapat uang kalau kena musibah. Yaitu pada apa? Ketidakjelasan dalam tukar menukar tersebut. Ada unsur untung ruginya. Nah, inilah kenapa para ulama mengharamkan asuransi komersial atau asuransi konvensional. Ya, bisa jadi kita untung, bisa jadi kita rugi. Dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Untung-untungan ini bertentangan dengan syariat Islam. Maka ya, ternyata di dalam Islam selalu Allah ketika mengharamkan sesuatu, pasti Allah memberikan jalan keluar. Yang mana jalan keluar tersebut banyak kebaikan, berdasarkan unsur keadilan. Jauh lebih baik, tidak ada unsur untung ruginya, ya, berdasarkan keadilan. Maka dengan diharamkannya oleh para ulama tentang asuransi komersial atau konvensional, maka para ulama menjelaskan yaitu adanya asuransi syariah atau bentuk jaminan atas suatu resiko yang akan kita hadapi hidup di dunia ini, adanya jaminan bantuan, tetapi ini berdasarkan keadilan dan tidak ada unsur kezaliman dan unsur yang diharamkan Allah Ta'ala. Artinya apa? Terbebas dari riba dan terbebas dari hal yang diharamkan. Ya. Yang mana kita sudah mengetahui di zaman kita ini, ya, kita butuh kepada bentuk jaminan-jaminan ini. Karena resiko yang begitu besar yang akan kita hadapi atas kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Misalkan sakit, yang mana kita tahu bahwa biaya pengobatan di zaman kita sekarang ini mahal. Ya. Berbeda dengan zaman dahulu. Maka zaman dahulu tidak banyak jenis penyakit. Kenapa? Karena makannya masih sederhana,
kemudian industrinya masih sederhana, buatan tangan semua, sehingga tidak banyak polusi, tidak banyak hal-hal kimiawi, sehingga penyakit tersebut dengan mudah diobati dengan ramuan-ramuan alami. Dan ramuan alami itu sudah keturunan diajarkan dari keluarga, dari ibu, diajarkan pada anak perempuan. Nah, maka di masa Rasulullah SAW, contohnya masalah penyakit ini, itu yang mengobati istri-istri atau ibu-ibu. Ketika Rasulullah SAW sakit, siapa yang merawat Rasulullah SAW? Ummul Mukminin Aisyah. Juga ketika Ummu Salamah memasak ramuan obat, maka Rasul bertanya, apa ini? Maka Ummu Salamah mengatakan ramuan khamar untuk obat. Nah, karena ada yang sakit keluarga beliau. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa ketika itu penyakit masih bisa dengan ramuan-ramuan sederhana, ya. Tetapi di zaman kita sekarang ini pengobatan butuh biaya yang besar, karena pendidikannya saja butuh biaya yang besar, penelitiannya butuh biaya besar, maka otomatis ada biaya yang besar juga untuk kita mendapatkan pengobatan dari penyakit tersebut. Nah, itu salah satu dari bentuk risiko yang kita hadapi. Dan penyakit ini contohnya seperti pandemi yang ada di masa kita sekarang ini. Ya, butuh biaya yang besar. Itu baru satu risiko kehidupan yang kita hadapi. Belum lagi kecelakaan, ya, kecelakaan kendaraan, belum lagi kebakaran, kehilangan, belum lagi dalam bekerja ada risiko kecelakaan dalam bekerja, meninggal, kematian. Sehingga ya, ini memang sesuatu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan, di antara kita butuhkan dalam kehidupan di zaman sekarang ini adanya jaminan. Untuk jaminan yang akan kita peroleh ketika kita menghadapi risiko tersebut, meringankan beban kita. Maka para ulama menjelaskan rincian bentuk dari asuransi Islami ini. Ya. Di antaranya yang dijelaskan oleh ulama yaitu perkumpulan ulama fikih, pakar fikih yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1978. Setelah menjelaskan fatwa haramnya asuransi konvensional atau komersial, maka majma' perkumpulan fikih memberikan solusinya secara islami, yaitu dinamakan dengan ta'min ta'awuni, jaminan berdasarkan tolong menolong. Ya, risiko tersebut akan kita hadapi. Maka bagaimana cara meringankannya? Dengan cara tolong menolong sesama orang yang akan menghadapi bencana tersebut. Maka bisa kita lihat penjelasan fatwa ulama ada di buku Harta Haram ini, atau bisa juga dilihat di sumber-sumber lainnya tentang asuransi ta'awun ini. Intinya bahwa ya, bentuk tolong menolong menjamin risiko yang akan dihadapi di tengah masyarakat ini terbebas dari unsur riba yang haram tadi, dan terbebas dari unsur yang diharamkan, yaitu ketidakjelasannya dari tukar menukar harta. Maka apa ini maksud dengan bagaimana pengertian asuransi Islami? IOV ya, pada tahun 2006 sudah menjelaskan dalam mi'yar nomor 26. Itu bisa juga dilihat referensinya dalam iov.com ya, dalam bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Mi'yar ketentuan asuransi Islami. Dijelaskan di sana pengertian asuransi Islami itu bagaimana.
Nanti akan kita jelaskan gambarannya dan sedikit cara mempraktekannya di tengah-tengah kita. Karena memang tadi kita sebutkan di awal, ini kita butuhkan. Ya, maka insya Allah akan kita jabarkan sedikit dan mungkin bisa diperjelas dengan tanya jawab di akhir sesi maupun tanya jawab yang lainnya. Pengertian dari asuransi Islami yaitu kesepakatan sekelompok orang. Misalkan kita yang ada di masjid ini ya bersepakat di antara kita. Untuk apa? Menghadapi risiko. Ya, apapun bentuknya yang kita sepakati. Terserah kita. Kalau misalkan anggap ya, kita semua memiliki kendaraan. Ya. Dan kecelakaan di jalan-jalan yang padat kendaraan itu sangat tinggi. Kalau saya jalan-jalan di daerah yang padat kendaraannya itu biasa melihat mobil tuh penyok, baret, iya kan? Sudah biasa. Kenapa? Memang biasa terjadi. Nah, semua kita memiliki kendaraan, saya misalkan. Dan resiko tabrakan lecet dengan mobil lain, kendaraan lain itu akan besar terjadi pada diri kita. Akhirnya kita sepakat apa? Untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi di antara pemilik kendaraan ini. Bagaimana caranya? Dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah atau hadiah dari peserta. Jadi kita sepakat bagaimana kalau kita nyumbang, bahasa Indonesianya kali ya. Nyumbang, hadiah. Kalau hadiah itu artinya apa? Untuk membantu orang lain. Dan kita harapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, tidak mengharapkan uang dari orang yang kita bantu atau balasan. Ya. Tidak ada timbal baliknya. Kalau ada kita syaratkan timbal balik berarti itu tukar menukar. Kalau ini hadiah memang kita serahkan saja uang kita. Kita kumpulkan uang. Kalau ada yang terkena musibah kecelakaan kendaraan, kita bantu dia. Ya, dari uang yang terkumpul. Sehingga uang yang terkumpul itu dinamakan dengan apa? Dana sosial atau dana tabarruk yang akan disalurkan kepada orang yang terkena musibah di antara kita. Jelas? Nah, ini gambarannya. Nah, dana yang terkumpul ini butuh orang yang mengelola. Artinya yang menerima pembayaran polis, kalau istilah asuransinya polis kali ya. Atau kalau bahasa Islaminya menerima pembayaran sumbangan atau hadiah dari peserta yang ikut tadi. Butuh orang yang mencatatnya. Kemudian butuh orang yang akan menyalurkannya, menyimpannya, membuat pembukuannya. Sehingga kita butuh orang lain. Ya. Apakah dan ketika bisa jadi di suatu negara mensyaratkan ya orang lain ini harus punya badan izin, yaitu apakah perusahaan, intinya punya izin kalau sudah berbentuk suatu suatu institusi yang sudah mengumpulkan uang, negara kita mewajibkan adanya perizinan. Perizinan biasanya perusahaan, ya. Jadi intinya orang ini adalah wakil, perusahaan ini adalah wakil dari siapa? Orang yang dipekerjakan oleh para anggota yang akan ikut asuransi tadi. Berarti kalau dia orang upahan, dia digaji dari uang yang terkumpul. Dia digaji untuk mencatat, dia digaji untuk menyalurkan, untuk memastikan apakah benar dia terkena musibah, mengecek, mengurus segalanya. Dia digaji orang tersebut dari dana yang terkumpul. Kira-kira jelas ya itu gambarannya. Bisa juga
ya, dana ini dikelola artinya dikembangkan lagi. Ya, dikembangkan lagi. Dan contohnya ya dikembangkan lagi karena dananya ini besar. Ya. Sayang kalau mengendap begitu saja. Dan dana ini juga sayang kalau tidak dikembangkan. Dan kita tahu ya para pebisnis, pedagang, kalau ada uang yang mengumpul tidak dikembangkan, dan begitu harusnya dalam Islam, uang itu harus dikembangkan sebagaimana ucapan Umar bin Khattab memerintahkan kepada wali-wali anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, agar mengembangkan harta anak yatim supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Dari perkataan Umar bin Khattab ini menjelaskan, ya, uang itu harus dikembangkan. Jadi kalau kita punya uang, itu kembangkan dalam bentuk usaha, jangan disimpan. Ya, dikembangkan. Kalau disimpan akan habis termakan inflasi. Ya. Dan begitu juga dana sosial ini kalau tidak dikembangkan bisa habis. Bagaimana habisnya? Karena disalurkan dan kena inflasi. Sehingga kalau dikembangkan, pengembangannya ini bisa menambah dana sosial ini, ya. Dan makin banyak nanti orang-orang bahkan jadi uang yang dihibahkan tadi akan berkembang. Ya. Nah, jadi kita tunjuk lagi. Jadi orang yang ngelola tadi selain dia digaji dan dia juga kita percayai untuk mengurusi uang ini untuk dikembangkan. Biasanya itu yang dipraktekkan. Ya, artinya bisa bentuk akadnya mudharabah dengan perusahaan ini. Artinya perusahaan ini akan bekerja, ya, dia modalnya dari kita semua. Hasil keuntungannya dibagi persentase. Sebagian untuk pengelola, sebagian untuk dana dimasukkan lagi ke dana sosial, ya. Yang nanti kalau sudah habis jangka waktu kesepakatan kita, masih ada dana tadi, itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Jelas? Dikembalikan lagi kepada para peserta. Caranya bisa sesuai dengan nisbah uang yang sudah kita setorkan, atau bisa juga dikurangi bagi orang yang sudah terkena, sudah diberikan klaimnya, kena musibah, dipotong misalkan. Nah, inilah konsep asuransi Islami. Ya. Sehingga konsep seperti ini terbebas dari riba. Karena kenapa terbebas dari riba? Karena riba itu adalah yang terjadi pada konvensional, tukar menukar uang. Artinya kita menyerahkan uang kita mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan asuransi kalau kita terkena musibah. Dan jumlahnya berbeda. Jelas? Sedangkan asuransi syariah, kita tidak menukar uang, tapi kita memberikan uang kita berdasarkan hadiah. Ya. Hadiah kepada suatu yang akan dikumpulkan. Ketika kita kena musibah, ya, kita mendapatkan bantuan juga dengan kesepakatan berapa nilainya. Yang membuat perbedaan, kalau dilihat sekilas, kan sama-sama uang, iya kan? Ini juga uang, dapat uang. Ini juga terima uang, dapat uang juga. Tapi yang membedakannya adalah apa? Bentuk kesepakatannya. Ya. Kalau yang ini kesepakatannya bahwa dengan kita membayar uang, menjadi kewajiban perusahaan tersebut, risiko yang akan kita hadapi mereka yang bertanggung jawab.
Berarti kita menukar uang dengan bentuk resiko yang jaminan resiko yang kita hadapi. Jelas? Menukar uang dengan mendapatkan jaminan. Kalau tabarruk ini kita akannya menghadiahkan uang kita. Ya. Jadi bisa jadi kita tidak akan ada kemungkinan kita tidak bisa jadi kita tidak mendapatkan kalau seandainya karena tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan bantuan karena adalah hadiah. Ya, kalau ada uangnya masih ada uangnya ya kita dapat. Kalau tidak habis uangnya berarti kita tidak ada kewajiban dari dana terkumpul tersebut untuk diberikan pada kita. Itu perbedaan antara jual beli dengan hadiah. Nah, pentingnya makanya hampir sama bentuknya, riba dengan jual beli juga begitu. Ya, hampir sama, tapi apa yang membedakan kontraknya? Sehingga orang-orang kufar Quraisy mengatakan, ketika Allah menjelaskan Allah haramkan jual beli dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, maka orang-orang kufar Quraisy mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Ya. Yaitu bagaimana? Misalkan ada seseorang, ya, saya ingin menjelaskan perbedaannya tipis, tapi membedakannya adalah dengan ilmu pengetahuan. Ketika ada orang butuh motor, seorang teman kita dia butuh motor harganya misalkan 10 juta. Dia pinjam uang kepada kita. Ya. 10 juta kita pinjamkan, tapi kita syaratkan nanti bayarnya 10 juta, 11 juta bertambah 1 juta. Itu apa namanya? Jual beli apa riba? Riba. Jelas? Kemudian bentuk jual belinya bagaimana? Teman kita butuh motor, harga 10 juta. Kita katakan, saya belikan motor itu untuk kamu, nanti kamu mencicil kepada saya. Totalnya 11 juta juga. Sama enggak itu? Sama kan? Sama-sama bertambah 1 juta. Tapi Allah bedakan, yang uang dari uang bertambah ini riba, kalau jual beli uang ditukar dengan motor. Ya, motor ditukar dengan uang tapi bayarannya cicilan. Ini halal, ini jual beli kredit namanya. Nah, padahal kalau dilihat sekilas kan sama aja saja kan, bertambah uang 1 juta. Begitu juga tadi bentuknya. Nah, jadi asuransi Islam itu terbebas dari apa? Terbebas dari tukar menukar uang yang berdasarkan akad. Nah, yang membedakan paling penting nanti akan kita ketahui bahwa uang yang kita serahkan kepada, kalau konvensional, asuransi konvensional, uang kita serahkan tadi sudah menjadi milik perusahaan. Kita tidak berhak lagi. Hak kita hanya apa? Jaminan kalau kita kena musibah akan mendapatkan ganti rugi. Jelas? Kalau kita tidak kena musibah, ya hilang uang kita. Tapi kalau asuransi Islami, uang kita serahkan hibah, kemudian sudah selesai waktunya, tidak masih ada sisa uang, maka uang itu boleh kita terima kembali. Boleh kita terima kembali. Kenapa dibolehkan? Karena larangan dalam hadis Nabi, ini kan mungkin ada subhat di sini. Apa subhatnya? Kan kita sudah hadiah pada orang. Nabi melarang kita menarik hadiah. Ya kan? Nah, apa larangan Nabi? Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lana mathala su." Ya. Bagi kami tidak ada permisalan yang lebih buruk. Jadi Rasulullah SAW memisalkan, dan permisalkan ini adalah yang paling buruk. Yaitu apa permisalannya? Alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hadiah yang dia sudah hadiahkan. Kal kalbi yarji'u fi qai'ihi, seperti anjing yang menelan kembali, makan kembali muntahnya. Anjing dalam Islam berdasarkan Quran dan hadis adalah hewan yang najisnya najis mughalazah. Najisnya berat. Hukum makannya juga dosa besar. Ya. Kalau kita terkena jilat
bejana kita terkena jilatan anjing, bagaimana cara membersihkannya? Tidak cukup dengan air saja. Harus dengan pertama kali air dicampur tanah, kemudian setelah itu dibersihkan dengan air 7 kali atau 6 kali, perbedaan para ulama. Ya. Begitu najis mughalazah pada anjing. Ini muntahnya. Manusia najis apa suci? Suci. Kalau muntahnya muntahnya kalau banyak najis ya. Kalau sedikit ma'fuanhu. Nah, anjing yang sudah mughalazah muntahnya lagi. Jadi harta yang sudah kita berikan kepada orang lain, hadiah, bentuk hadiah, kita tarik lagi, itu ini menunjukkan haramnya hal itu. Jelas? Apakah ini hadis ini bisa dipakai untuk melarang menerima kembali hadiah, hibah, asuransi ta'awun yang sudah kita berikan? Berbeda. Apa perbedaannya? Larangan hadis Nabi, hadiah yang sudah kita berikan dan diterima oleh si penerima hadiah, kita tarik kembali, itu yang diharamkan Nabi. Tapi kalau dana asuransi ta'awuni kita berikan masih di dana, masih di pengumpulan dana sosial, dan belum diberikan kepada orang, artinya belum diterima hadiah tersebut, jelas. Maka masih berhak bagi kita untuk menarik kembali kalau tidak sudah selesai kesepakatan kita. Jadi uangnya tidak hilang. Inilah perbedaan antara asuransi komersial, asuransi konvensional dengan asuransi Islami berdasarkan tolong menolong. Apa dalilnya? Ya, dalil konsep ini, gambaran ini dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dari suku Asy'ari, Abu Musa. Yang mana kebiasaan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kebiasaan kabilah suku Asy'ari, dahulu kabilah di Arab tersebut sering terjadi peperangan. Masalah sepele sering terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, otomatis apa? Berkurang makanan. Nah, karena orang-orang tidak bisa berusaha, tidak bisa berdagang. Nah, bagaimana cara mereka menghadapi resiko tersebut? Maka kabilah Asy'ari, masing-masing rumah, sebagaimana disampaikan oleh Abu Musa, innal asy'ariyin, sungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari, idza armalu fil ghazwi, apabila kekurangan makanan dalam peperangan, au qalla ta'amu iyalihim, atau berkurang makanan keluarga-keluarga yang ada di kabilah tersebut, bil Madinah, di kota Madinah, jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Caranya mereka kumpulkan, ayo mari donasi makanan, dikumpulkan di satu, kalau dulu pakai kain, ya, fi thawbin wahid, satu kain dikumpulkan makanan-makanan. Kalau sudah terkumpul bagaimana? Ya, tsummaktasamu bainahum, dan sudah terkumpul dibagi rata. Ya, bagi rata. Fi ina'in wahidin bisawiyah, sama rata. Fahum minni wa ana minhum. Maka Nabi memuji yang dilakukan oleh kabilah Asy'ari ini. Nabi mengatakan, maka saya bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Menunjukkan Rasulullah SAW memuji perbuatan ini. Karena Islam, agama Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya berbuat baik. Gotong royong dalam menghadapi musibah-musibah. Nah, inilah konsep agama Islam, adalah agama yang mulia yang memerintahkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan apa? Tolong menolong dalam menghadapi risiko musibah. Nah, dari gambaran tadi, maka kita simpulkan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi komersial. Di antaranya yang pertama, asuransi syariah akadnya adalah hibah. Ya. Sehingga ada gharar juga. Gharar ini dalam bentuk transaksinya dibolehkan. Di mana tak ghararnya?
letak gorornya, yaitu kejadian musibah tersebut pada anggota itu goror, tidak jelas, ya kan? Bisa jadi kita semuanya yang bayar, tapi yang terkena musibah mungkin hanya beberapa orang saja, ya kan? Itu dibolehkan goror dalam hadiah. Karena kita peserta yang tidak kena musibah berarti dia menghadiahkan uangnya kepada yang terkena musibah. Enggak ada larangan. Dan itu sering kita katakan dalam akad hadiah, boleh tidak jelas. Misalkan ya sering kita sampaikan dalam lebaran, misalkan ada kotak atau kaleng makanan, tulisannya kongguan, gambarnya roti misalkan. Begitu kita buka isinya apa? Berbeda-beda isinya. Ada rengginang, ya, ada kerupuk ini. Nah, itu kan hadiah. Enggak masalah, hadiah itu gharar, tidak jelas. Paham? Tapi kalau jual beli, yang mana pada asuransi komersial akadnya adalah tukar menukar. Kita tukar uang kita, apa yang kita dapatkan? Jaminan ganti rugi dari perusahaan. Uang kita hangus kalau kita tidak mendapatkan risiko. Yang kedua, perbedaannya, kalau asuransi syariah, dana yang terkumpul tadi dikelola oleh perusahaan. Perusahaan itu adalah wakil dari artinya orang upahan dari para peserta asuransi. Sedangkan perusahaan komersial atau konvensional, uang yang kita serahkan tadi itu jadi milik mereka. Ya, bebas mereka uang mau diapain. Nah, perbedaan berikutnya, asuransi syariah, perusahaannya tersebut karena dia wakil, uang itu tidak uang mereka, tapi uang siapa? Milik anggota. Status kepemilikannya masih milik peserta asuransi. Sedangkan premi yang dibayarkan pada asuransi konvensional itu menjadi milik mereka. Berikutnya perbedaannya, pada asuransi syariah kalau ada sisa dana, apakah milik perusahaan asuransi? Kalau asuransi syariah tidak. Itu adalah milik anggota yang diberikan lagi kepada anggota. Sedangkan asuransi konvensional kalau ada sisa dana itu milik mereka. Ya. Kemudian diinvestasikan, ada keuntungannya. Keuntungan tersebut ya dibagi antara perusahaan sebagai pengelola atau apa namanya bahasa bisnisnya, manajemen investasi ya. Manajemen investasi, karena dia mau manajemen, mengatur, disalurkan ke sini. Dan kalau Islami tidak boleh uang itu disalurkan kepada proyek-proyek yang ada riba, ada yang diharamkan dalam Islam. Jelas? Nah, ini beratnya. Kalau betul-betul Islami, uang tersebut tidak boleh untuk dengan cara dikembangkan dengan bentuk hal yang haram. Apa bentuk yang haram? Kerjasama, misalkan suatu proyek, pokoknya saya tidak mau tahu, uang ini pokoknya harus berkembang. Saya tidak mau tahu rugi. Maka itu riba. Nah, kalau Islami tidak boleh uang itu diinvestasikan pada cara yang diharamkan Islam. Ya. Maka berdosa wakil investasi tadi kalau disalurkan kepada cara yang tidak sesuai Islam, atau kalau kita sebagai peserta tahu dana ini dikembangkan dengan cara yang tidak sesuai Islam, kita juga berdosa ikut asuransi Islami tadi. Ya, jelas ya? Nah, sedangkan keuntungan pada asuransi komersil atau konvensional, ya dana itu dimiliki penuh oleh perusahaan. Nah, itulah tentang asuransi Islami ya. Dan ini adalah tolong menolong, akadnya dan prakteknya sebetulnya sudah bisa kita praktekkan di RT ya atau di RW. Misalkan ada yang bahkan di perusahaan-perusahaan sudah sering kita praktekkan ya kan?
gaji kita dipotong, bantuan bagi yang sakit di antara yang beri hibah, ya kan? Nah, begitu ada sisa, tapi biasanya kalau RT RW dana kematian misalkan, ada sisa kemana biasanya? Tidak dikembalikan lagi kan? Akhirnya sepakat mereka untuk membangun sarana umum, publik misalkan. Nah, boleh juga dikembalikan. Nah, itu saja perbedaannya. Ya. Maka ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, karena memang risiko-risiko ini Islam memberikan solusi atas suatu risiko yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Dan inilah caranya dalam Islam, adil dan tidak ada yang dirugikan dan tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya tentang materi asuransi Islami, dan bisa kita perjelas dengan tanya jawab baik berkaitan dengan asuransi Islami ini maupun hukum-hukum yang lainnya yang masih berkaitan dengan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa ngambil faedahnya dari penyampaian materi tersebut. Berikutnya untuk sesi lanjutan yaitu sesi tanya jawab. Saya ulangi kembali, untuk jamaah yang ada di dalam area masjid utama itu bisa pakai mic yang di tengah-tengah kita untuk yang bertanya. Terus yang untuk ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya yang di luar area masjid utama bisa melalui WA ke nomor 083 89 22 12903. Kami ulangi, untuk jamaah ikhwan atau akhwat yang di luar masjid utama itu bisa bertanya melalui WA ke 083 89 22 12903. Ada pertanyaan yang masuk, Ustadz? Bismillah, mau tanya Pak Ustadz, kalau dari pabrik anak diharuskan masuk kayak contohnya BPJS atau asuransi, itu dibolehkan atau tidak, Ustadz? Ya. Nah, sekalian kita bahas BPJS. BPJS yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang mana yaitu kesehatan hak bagi setiap warga negara. Dan kita tahu kesehatan mahal di zaman sekarang ini, sehingga pemerintah kita meringankan beban bagi rakyatnya, yaitu apa? Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini. Banyak keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Kalau misalkan dengan ikut BPJS, apa yang kita dapatkan? Biaya rumah sakit yang mahal itu akan gratis. Ya. Gratis, yaitu bisa puluhan juta. Puluhan juta, gratis ratusan juta juga tetap gratis. Nah, keadaan negara kita ternyata sudah berupaya dengan keterbatasan. Kelebihan dan keterbatasannya belum bisa untuk memberikan kesehatan gratis. Ya, kita berdoa semoga kedepannya pemerintah kita makin baik dan pengelolanya makin baik sehingga bisa gratis kesehatan dan pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para pemimpin mereka menjadi orang-orang yang baik dan perhatian terhadap rakyatnya sehingga pendidikan dan kesehatan menjadi gratis. Sehingga solusi yang ada sekarang bagaimana? Solusinya yaitu dengan cara membayar, tolong menolong sesama warga negara. Ya. Harga bayar bulanan itu termasuk murah.
Artinya sudah dihitung oleh para pakar ya, dan saya rasa masih murah ya bagi orang yang mampu. Allah alam. Saya nggak ada takut komentar tentang ini. Artinya masih murah. Nah, dan ini sesuai dengan konsep Islam. Artinya apa? Tolong menolong kita dalam membantu orang terkena musibah. Ya. Dan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Cuman pengelolaannya masih terdapat cara-cara yang masih terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Contohnya seperti apa? Yaitu kalau saya salah dikoreksi ya. Ketika adanya denda ketika tidak membayar. Ya. Misalkan kita tidak membayar 3 bulan, putus, ya. Nah, ketika akan diaktifkan kembali, misalkan karena kita sakit, ingin aktifkan kembali, kalau saya salah, mohon dikoreksi, maka kita harus membayar apa? Membayar yang tidak kita bayar selama ini dan ada tambahannya, ya kan? Kenapa? Karena kenapa kamu tidak membayar selama 3 bulan, ditambah. Nah, itu denda keterlambatan. Itu adalah sesuatu yang diharamkan riba. Jelas? Itu adalah yang riba yang diharamkan dalam Islam. Maka itu tentang BPJS. Sudah sesuai konsepnya sesuai dengan Islami, tapi prakteknya masih ada kekurangan. Semoga makin baik ya, kedepannya makin baik. Kalau bisa gratis, sebagaimana negara-negara yang sebagian negara ada yang gratis pendidikan dan kesehatan. Nah, maka dalam prakteknya juga membagi kelompok-kelompok pada para pesertanya. Ada yang orang miskin gratis, ya kan? Kalau bisa membuktikan kalau dia pendapatannya ada pendapatan orang yang kurang dari kebutuhannya, maka dia gratis kesehatannya. Nah, ini bentuk tadi tolong menolong. Ya, orang yang punya pendapatan kelebihan bayar. Siapa yang tertolong? Orang miskin. Dan juga ada bantuan pemerintah sebagai pembantu pemerintah yang diberikan sehingga bisa murah. Ya, sehingga bisa murah karena memang ada bantu pemerintah yang dimasukkan ke sana. Tentunya bantu pemerintah juga uang kita juga yang dikumpulkan. Ya, uang kita. Dari pajak-pajak dan lainnya. Nah, itu yang pertama, menggolongkan yang miskin. Kalau miskin gratis, nggak ada masalah. Ya. Jadi karena dia tidak membayar. Kalau tidak membayar berarti hadiah bagi mereka dari yang lain, maka tidak ada masalah bagi mereka. Yang kedua, yaitu bagi yang non PBI, bukan peserta bantuan iuran, tapi dia ASN istilahnya ya. Apa ASN itu? Apa? ASN itu kepanjangannya apa? Aparat sipil negara, aparatur sipil negara. PNS, Polri, TNI, ya. Maka mereka bagaimana? Sebagian ditanggung oleh kantor atau institusi mereka bekerja, ya, institusinya, dan sebagian lagi mereka potong gaji. Ya, mereka potong gaji. Maka kalau denda ini saya rasa tidak ada dendanya ya. Kalau ASN. Karena dia dapat bantuan. Tinggal yang mandiri. Ya, yang mandiri. Artinya yang bukan miskin, bukan juga ASN. Dia bayar dari hasil pendapatannya. Nah, ada bentuknya tadi denda keterlambatan. Artinya pilihan dia untuk melakukan yang mana prakteknya masih ada denda keterlambatan. Ya, pilihannya. Tetapi sekarang kita masih bisa memilih atau tidak? Maka secara undang-undang itu sudah diatur oleh pemerintah wajib bagi setiap warga negara. Kalau wajib itu tidak ada lagi pilihan. Paham maksud saya? Kalau wajib oleh secara undang-undang, walaupun prakteknya masih tidak maksimal dalam pengontrolan di lapangan,
Saya berbicara sesuai dengan ini ya, undang-undang ya. Prakteknya di lapangannya belum bisa pemerintah mengatur seluruhnya dipaksakan. Tapi secara undang-undang sudah ada landasannya bahwa wajib bagi setiap negara ikut BPJS ini. Berarti apa? Tidak ada lagi pilihan. Kalau sudah tidak ada pilihan lagi, maka denda itu bagaimana? Menjadi halal. Karena dipaksa. Ya. Karena yang haram tersebut kok dipaksa menjadi halal. Allah mengatakan famanitur ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Siapa yang terpaksa dan tidak ingin melakukannya. Kita tidak ingin sebetulnya ini ada secara ilmu agama ini ada denda keterlambatan, ini diharamkan dalam Islam ya. Saya tidak ingin melakukannya tapi nggak bisa karena sudah ada undang-undangnya. Berarti kita dipaksa. Maka Allah mengatakan famanitur ghaira baghi wala itsma 'alaih, tidak ada dosa baginya. Jelas? Jadi tidak berdosa kita ngikutin, artinya menjadi boleh bagi kita untuk ikut BPJS walaupun mandiri. Ya, yang mana mandiri itu kita yang menyetorkan atas keinginan sendiri karena memang sudah dipaksa secara undang-undang. Maka menjawab pertanyaan tadi, saya hampir lupa pertanyaannya apa tadi. Hah? Hukum ikut BPJS di perusahaan. Ya. Maka kalau perusahaan saya yakin gratis atau walau ta'ala mungkin ada yang dipotong gaji ya. Nah, kalau gratis dari perusahaan berarti dia tidak membayar hadiah dari perusahaannya, maka halal bagi dia. Ya. Halal karena diterima gratis. Yang haram tadi gratis dia terima halal. Tapi kalau potong gaji karena sudah dipaksa, maka seluruhnya diboleh, ya. Seluruhnya menjadi boleh dan ini merupakan suatu kebaikan. Ya. Artinya sebagaimana kita di awal jelaskan, kesehatan itu mahal di zaman kita. Nah, kalau memang kita tidak mampu dan ada kemungkinan kita akan menghadapi risiko tersebut. Contoh, kita sekarang punya penyakit, Ya, bentuk syariat Islam, maksudnya syariat Islam memerintahkan kita untuk berobat ketika sakit dan biaya pengobatannya mahal. Ya, maka wajib hukumnya kita ikut asuransi tadi, BPJS tadi. Kenapa? Karena menjaga kesehatan wajib hukumnya, menjaga nyawa itu wajib dalam Islam. Dan kita tidak bisa melaksanakan kewajiban ini kecuali dengan mengikuti BPJS. Maka BPJS tadi menjadi apa? Wajib bagi orang tersebut. Kaidahnya apa? Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Kalau suatu kewajiban tidak bisa kita lakukan kecuali dengan sarana ini hukum menjadi wajib. Sarananya apa? Ikut BPJS. Contoh kita terkena penyakit ya yang biayanya ratusan juta. Kalau BPJS bayarnya hanya bulanan, cicil ya. Kalau seluruhnya kita pasti tidak punya uang segitu misalkan, maka wajib kita ikut BPJS. Allah Ta'ala. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Akhwat. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Bagaimana menasihati orang tua dan keluarga yang terlibat dalam riba? Saya sudah berusaha memberitahu tentang bahaya riba, tapi lagi-lagi mereka menyangkal bahwa mengambil uang riba karena kebutuhan. Saya sedih Ustadz karena hal ini bingung. Karena bagaimana lagi cara menasihatinya. Dan hampir 3 bulan ini orang tua saya sakit. Padahal sudah sering berobat, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Apa itu dampak buruk dari dosa riba tersebut Ustadz? Mohon saran, masukan dan nasihatnya. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Masya Allah, semoga yang bertanya diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Kesedihan kita, kesedihan penanya, tentunya ini juga yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika pamannya Abu Talib begitu mempertaruhkan harta dan nyawanya membela Rasulullah SAW, ya, dalam dakwah Rasulullah SAW. Tetapi pamannya Abu Talib ketika diminta oleh Rasulullah SAW hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tetapi
Kenapa Rasulullah SAW ingin ngajak nyatakan masuk Islam? Karena Rasulullah SAW melihat bagaimana perjuangan pamannya membela Rasulullah SAW dan berdakwah. Beliau ingin cinta pada pamannya sendiri, keluarganya sendiri agar mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Terbebas dari azab Allah Ta'ala. Karena yang syarat diterima amal itu kalau seorang Islam. Kalau tidak Islam, sebanyak apapun amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini yang diinginkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sedih. Ya. Maka apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini? Allah yang memberi hidayah. Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Beliau hanya menyampaikan, berusaha semaksimal mungkin. Maka begitulah harusnya kita berusaha gunakan sarana-sarana yang bisa mengajak orang-orang kita cintai untuk mendapatkan kebaikan dengan mengikuti syariat Islam ini. Jangan putus asa. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak putus asa. Ya. Maka selagi masih hidup orang tua kita, sampaikan terus dengan cara yang baik. Ya. Semoga bertobat. Dengan adanya tobat dari orang tua kita, tanda kebaikan pada orang tua kita dan pada kita juga mendapatkan kebaikan. Jadi saran saya jangan putus jangan putus asa. Kewajiban kita adalah menyampaikan syariat Islam ini kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian gunakan metode yang terbaik. Kalau bisa berikan solusi. Carikan solusinya. Kenapa? Ya. Jangan kita hanya maksud saya, orang kalau diingkari berat. Tapi kalau kita berikan solusi, ya, ini meringankan beban orang tua kita. Carikan solusinya kira-kira apa gitu. Ya. Semoga penanya dan orang tuanya diberikan dan kita semua diberikan hidayah dan istiqomah dalam hidayah Islam ini, karena itulah kebaikan pada orang-orang yang mengikuti hidayah Islam ini. Wallahu ta'ala. Jadi caranya itu, terus sampaikan yang cara baik, berikan solusinya kepada orang tua kita dan semoga dimudahkan Allah Ta'ala. Pertanyaannya kayaknya banyak yang langsung. Ya. Untuk pertanyaan Ikhwan, dipersilahkan barangkali mau tanya. Silakan ya, Bapak yang dekat mic. Pakai mic-nya, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih kalau bisa pakai masker, Pak. Supaya digunakan maskernya supaya orang berikutnya ya, jazakallah khair, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada asuransi syariah yang untuk tabungan, kenapa sampai menggunakan biaya misalnya tahun pertama itu sampai 80% dari uang orang training. Tahun kedua mungkin 20%. Apakah itu diperbolehkan? Sehingga belum apa-apa uang nasabah sudah berkurang. Itu asuransi syariah yang mengandung tabungan ya, yang ada investasi gitu. Jadi di prakteknya nasabah belum apa-apa sudah rugi gitu. Uangnya diambil bahkan sampai 80 atau 90% uang nasabah itu. Tahun pertama. Diperbolehkan. Demikian. Ya. Pertanyaannya, tahun pertama uang nasabah yang disetorkan dalam tahun pertama itu semua 80%-nya, 90%-nya untuk perusahaan. Nah, bentuk jaminan yang disepakati itu berapa tahun kalau boleh tahu, Pak? Berapa tahun bentuknya, lamanya kita harus ngikutin itu berapa tahun? Tergantung kejadian, ada yang 10 tahun, 15 tahun, tapi rata-rata di tahun pertama itu uang nasabah dia minta izin ya. Tapi kalau dia sadar uangnya diambil begitu, rata-rata susah masuknya. Ya. Karena uang saya udah diambil. Ya. Ini
berlaku di syariah ya, yang ada sekarang. Ya. Ini apakah nggak merugikan? Ya. Karena itu saya rasa sangat berat, apa gitu? Ya. Jazakallah khair, Pak. 5 tahun, 10 tahun perjanjiannya ya. Ya, baik. Rata-rata di tahun pertama, bahkan sampai 4 tahun dikenakan. Ya. Nah, jadi kita kembali pada gambaran asuransi syariah. Ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak secara langsung karena saya tidak melihat langsung bagaimana praktek SOP dalam asuransi syariah yang dipraktikkan di sana. Tapi saya menyampaikan yang boleh dalam Islam bagaimana caranya. Ya. Kalau yang itu tidak bisa saya hukumi karena saya tidak melihat dari A sampai Z-nya. Karena kalau kita menentukan itu harus tahu gambaran praktek dalam suatu perusahaan tersebut. Tapi yang diatur oleh para ulama yang bagaimana Islami, ya, karena perusahaan tadi yang dibolehkan oleh negara yaitu perusahaan, karena kalau perusahaan dia akan ada izinnya, ada laporannya sehingga bisa dipertanggungjawabkan, ya. Yang mana perusahaan ini tentu butuh biaya-biaya dalam berjalan. Maka bagaimana aturannya? Supaya para ulama menjelaskan kalau biaya tersebut untuk mendirikan perusahaan, biaya itu ditanggung oleh perusahaan sendiri. Tidak boleh diambil dari dana yang terkumpul dari sosial. Itu untuk membuat perusahaannya, izin segala macamnya, itu harus dari perusahaan kan ada pemegang sahamnya kan. Nah pemegang saham itu yang dari uang terkumpul itu yang dipakai untuk mendirikan perusahaan. Jelas? Terus, ya, apa yang dibolehkan perusahaan ini mengambil dari uang peserta tadi? Contohnya yang Bapak tadi kan? Apa yang dibolehkan? Yaitu yang dibolehkan yang betul-betul biaya untuk kemaslahatan dana ini. Ya, misalkan upah karena karyawan tadi digaji, ya, supaya dia bisa bekerja. Nah, itu yang boleh diambil dari dana tadi, tapi yang real tidak boleh mengambil keuntungan, ya. Maaf, maksud saya bukan ambil keuntungan, tapi yang real wajar, keuntungan yang betul-betul terjadi. Ya berapa pasarannya gaji mereka diambil dari dana tadi, ya. Dan itu juga atas izin dari para peserta tadi, izin dari mereka. Allah Ta'ala itulah cara yang dibolehkan, ya. Nah, kalau seandainya dananya besar diambil dan tidak ridho para peserta boleh, maka jangan ikuti. Paham maksud saya? Ya. Bahwa mengatakan besar dan enggak ada yang mau, ya udah jangan diikuti. Ya. Kalau kita ridho atas permintaan mereka, ya berarti kita mengizinkan kita membayar dia sebesar itu untuk melakukan pekerjaannya. Wallahu ta'ala. Ya, semoga bisa dipahami Pak ya. Kalau memang terasa berat, jangan ikuti. Nggak ada yang memaksa kita. Ya. Silakan. Silakan yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mungkin dari asuransi. Jadi bagaimana kalau misalnya di tempat kita RT gitu ya, RW kita suruh untuk membuat KTP KK karena sibukan kita bekerja. Misalnya kata RT kalau kamu mau bikin KTP atau KK uangnya 250.000 gitu. Pokoknya dijamin beres sama saya gitu. Apakah itu termasuk sogok juga atau itu hanya sekedar membayar uang jasa untuk RT gitu? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Apakah termasuk sogok yang diharamkan ketika kita sibuk bekerja, tidak bisa mengurus pembikinan KTP, ya, dengan memberikan uang sejumlah uang kepada siapa? RT-nya atau kepada, maaf belum lengkap tadi ya, RT-nya. RT-nya apa orang lain? RT-nya apa orang lain?
Kita membayarnya ke siapa? Ke RT atau kepada? Kita membayarnya ke RT gitu. Jadi ke RT. Tempat di lingkungan kita gitu. Dia mau membantu untuk bikin KTP kita. Karena kan kita satu RT sama dia. Gitu. Maksudnya RT itu tuh RT saya gitu misalnya. Jadi RT dari tempat saya tinggal itu mau bikin KTP, mungkin dia yang ke lurah ataupun ke kecamatan, ke dapil dan sebagainya. Dia yang usahain gitu. Baik. Saya cuma ngasih uang ke RT, misalnya 250.000 pembuatan kakak KTP gitu. Kata RT itu biasa saja yang ngurus. Berarti RT-nya pergi ke kantor lurahan, ke Duduk Capil gitu ya. Dia yang ngurus karena dia menjaminkan ada KTP sama kakak di saya gitu. Ya. Beberapa hari katanya agak cepat. Gitu. Ya, jazakallah khair. Gitu. Ya, jazakallah khair. RT adalah aparatur negara, ya kan? Mereka dapat gaji kan? RT dapat gaji dari pemerintah. Sekali 3 bulan atau sekali berapa bulan? 6 bulan. Mereka digaji oleh pemerintah untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan RT. Ya, sebagai RT dia dapat gaji. Apakah membuat KTP ini termasuk dari tugas RT? Tidak. Ya. Jadi yang namanya sogok itu kalau RT mengerjakan memang kewajiban dia dan dia sudah digaji, kemudian dia minta uang lagi, itu yang namanya sogok yang diharamkan. Saya rasa bukan pekerjaan RT membikinkan KTP warganya yang masing-masing yang membikin sendiri mengurus, sehingga walau talam itu dibolehkan. Ya, karena yang sogok itu yaitu misalkan saya termasuk orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mencari para pekerja atau istilahnya HRD. Ya. Memang saya mencari orang-orang yang berkualitas yang akan ditempatkan pada orang-orang yang dibutuhkan perusahaan saya. Saya digaji untuk mencari orang yang bagus. Tiba-tiba setelah saya memilih orang ini, ya, dia mengucapkan terima kasih pada saya. Terima kasih Pak ya, saya sudah diterima berkat Bapak. Ini uang dari saya. Halal enggak itu? Haram. Itu namanya sogok atau riswah. Kenapa? Karena saya sudah digaji untuk mencari orang. Saya tidak halal lagi menerima uang dari orang lain. Nah, itu yang bentuk yang diharamkan. Kalau pertanyaan tadi, RT bukan tugas dia untuk membuat KTP warga. Sehingga halal dia menerima jasa dari warganya untuk dimintai tolong mengurus KTP. Karena itu adalah tugas tambahan yang lain yang bukan kewajiban dia yang digaji oleh pemerintah. Allah Ta'ala. Ada jamaah lain yang mau bertanya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz. Ini Pak, misalkan ada teman atau saudara yang meminjam hutang ke kita dalam jumlah besar. Nah, di suatu saat kita kan butuh, terus kita tagih dan dia itu mengembalikan uangnya dengan cara dia meminjam lagi ke bank dengan adanya praktek riba. Nah, pertanyaan, apakah itu dosanya kita termasuk dosa juga apa tidak Pak Ustaz? Dan dalam kita meminjam dengan teman tadi sudah ada kesepakatan kapan dikembalikan uangnya? Kedua, misalkan kembalinya itu bulan Desember. Nah, saya kasih waktu dan ternyata dia bilang nanti Desember saya minjem dulu ke bank buat balikinnya. Dan saya juga merasa berdosa juga kan, tapi gimana orang butuh gitu kan Pak? Bentar. Jadi di awal sudah ngasih tahu, ya. Jadi ngasih tahu pinjam ya uang misalkan 100 juta. Saya bayar Desember. Nanti Desembernya saya bayarnya pinjam uang dari bank gitu. Di awal dia ngasih tahu gitu. Betul Pak. Nggak boleh. Berarti nggak boleh kita pinjamkan uang.
Ya. Karena apa? Berarti kita bentar. Ya silakan, saya sudah paham. Silakan duduk, Pak. Ya. Apakah ini termasuk tolong menolong dalam hal yang diharamkan? Ya. Karena apa? Karena bukan dari kita dia melakukan riba. Dia melakukan riba dia sendiri. Apakah kita termasuk berdosa? Apakah kita termasuk membantu dia untuk melakukan hal yang riba? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kira-kira kita termasuk tidak orang yang membantu dia untuk melakukan riba? Kira-kira apa jawabannya? Nah, tolong menolong itu sudah dijelaskan para ulama. Yang diharamkan itu yang langsung, ya, yang langsung. Contohnya bentuk langsung, kita bantu dia untuk melakukan sesuatu yang haram, ya. Misalkan dia melakukan melakukan maksiat. Ini motor saya, sudah silahkan gunakan untuk melakukan yang diharamkan. Berarti itu haram hukumnya, ya. Nah ini silakan pinjam uang saya, wallahu ta'alam, ya. Maka jawabannya, berikan pinjaman kita, ya, dan nasihati dia, jangan kamu pinjam dari bank, bayar, usahakan, katakan pada dia, syaratkan, ya, pokoknya saya pinjamkan uang, bayar bulan Desember, saya tidak mau dibayar dengan cara kamu pinjam uang, itu caranya. Ya, paham? Nah, kenapa dikhawatirkan? Karena dia menyebutkan dari awal akan minjam uang dari yang haram. Ya, berarti Allah alam khawatirnya ini tolong menolong dalam membantu dia untuk melakukan yang haram karena berhutang pada kita. Karena berhutang kita sehingga akhirnya dia minjam uang dari bank. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kita pinjamkan uang, kita syaratkan. Maka dia wajib menjalankannya. Saya tidak mau saya pinjamkan uang dan saya tidak mau kamu bayarnya kamu pinjam dari uang yang bank yang ada ribanya. Wallahu ta'ala. Itu lebih bebas kita dari hal-hal yang diharamkan. Tujuan kita baik dan bagaimana supaya teman kita juga tidak melakukan yang haram. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya nih gantian dari WA. Bismillah Ustadz, ana mau nanya hukum buka toko di marketplace atau jual beli di marketplace. Ana pernah lihat video Ustadz Erwandi seperti melarang karena uang pembeli mengendap dulu di rekening marketplace dan menghasilkan bunga dan menjadi salah satu penghasilan marketplace. Apa kalau ikut meramaikan marketplace, kita juga ikut sumbangsih riba yang diuntungkan marketplace tersebut? Ya. Pertanyaannya, apa hukumnya kita berjualan atau membeli dari marketplace? Ya. Yang mana dalam video Ustadz Irwandi menyatakan, saya rasa kalau dia kembali videonya Ustadz Irwandi tidak mengatakan haram. Ya, coba perhatikan lagi videonya. Ustadz Irwandi tidak mengatakan haram. Cuman apa kata beliau? Kenapa kita mau memperkaya orang lain? Dibodoh-bodohi. Kenapa? Kelihatannya gratis. Tapi yang kaya, sebetulnya mereka makin kaya, kelihatannya gratis. Kenapa? Uang yang tersimpan di rekening bersama, itu coba saja lihat datanya di internet, berapa terkumpul harian. Ya. Kalau 1 triliun berapa bunganya itu? Makin kaya dia kan, dari bunga uang yang tersimpan di rekening bersama. Artinya, apakah itu diharamkan? Coba lihat kembali. Saya rasa Ustadz Irwandi tidak mengharamkan, tapi beliau memberikan pilihan bikin sendiri, ya.
bikin sendiri atau percaya diri. Ya. Jangan kita mau membantu orang lain yang mana nanti dia akan banyak juga kalau dilihat dari segi bisnis ya. Kalau kita sudah terbiasa, akhirnya data-data kita semuanya dia dapat diambil oleh mereka, akhirnya mereka mengatur seenaknya mengatur kita. Maka solusinya yang lebih baik, jangan kita pakai rekening bersama, jualan saja langsung. Ya. Makanya Sterwani katakan, kamu tidak percaya saya seorang muslim. Muslim, saya sholat, takut kepada Allah, tidak mungkin uang kamu saya hilang ambil. Kan itu kan penyebabnya. Kenapa orang-orang memilih adanya rekening bersama supaya aman uang pembeli. Ya, maka kita katakan kalau kita sebagai pedagang, ya, kita katakan sebagai pedagang bahwa saya adalah orang yang mana uang kamu tidak akan saya ambil. Wallahu ta'alam, tidak ada pernyataan secara tegas Sterwani nyatakan haram. Ya. Beliau memberikan solusi yang lebih baik dan itu yang bisa komentar dari saya. Syukron jazakallah khair Ustadz atas semua penjelasan dari pertanyaan pernyataan ikhwan atau akhwat. Karena jam sudah melebihi 9.45, kita tutup kajian hari ini. Yang pertama, untuk kajian rutin kita, jangan lupa nanti kita tiap awal pekan di tiap bulannya, insya Allah di tanggal 2 Agustus 2020, di waktu yang sama, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer ini. Terus untuk yang kedua, bagi jamaah yang ingin kembali mengulang materi ini dan melihat materi-materi yang sebelumnya, para jamaah bisa tonton di channel YouTube kami di Fantaha TV, serta mohon bantuannya like dan subscribe agar kami di Fantaha TV bisa terus membuat video-video yang bermanfaat bagi umat. Informasi berikutnya kepada para jamaah agar tertib keluar dari masjid serta menghindari kerumunan. Untuk akhiri kajian kali ini kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.